Mbak Rara. Mbak Intan. Nonton apa itu, Mbak? Ini loh Mbak Intan, aku tuh lagi nonton film Barbie. Oh, itu film kesukaan kamu ya, Mbak Rara? Tapi Mbak Rara pasti sekarang lupa ya, ini hari apa? Sekarang kan hari Minggu Mbak Intan, kita mau sekolah Minggu. Nah, nontonnya nanti lagi. Kita mau sekolah Minggu dulu ya, Mbak Rara? Ya, berarti ini tak taruh dulu ya Mbak Iya. Intan. Ya, Nah. sekarang kita waktunya sekolah Minggu. Kita sapa dulu ya adik-adik yang di rumah. Shalom. Wah, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat semua, luar Puji biasa Tuhan. semua. Iya, betul. Iya, nah saat ini Mbak Rara, kita mau bersuka-cita bersama karena kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, sekarang Mbak Rara, adik-adik semua di rumah, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, kita bersama-sama bangkit berdiri ya. Iya, kita bersuka-cita bersama dan bertepuk tangan. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, setemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Wah, Mbak Intan, aku udah semakin semangat nih ikut sekolah Minggu hari ini. Iya, karena kita bersuka-cita bersama. Kita harus siapkan hati kita untuk bersukacita memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh siapa Mbak Intan? oleh Bu Anis. Bu Anis. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama kita berdoa dulu ya adik-adik. Ambil sikap yang baik, kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu online hari ini. Berkatilah kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu kita angkat pujian dulu Mbak Rara. Ya Mbak Intan. Yuk adik-adik kita kembali memuji nama Tuhan sekali lagi ya. Turut orang tua terlebih tua.
hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Silahkan Bu Anis. Shalom adik-adik. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab hari ini? Pasti sudah siap ya. Cerita Alkitab hari ini, Ibu akan bercerita tentang teladan ketaatan kaum Rekhab. Ini pelajaran yang ke-13. Pelajaran yang terakhir dari buku ini. Tapi sebelum Ibu bercerita lebih lanjut, tadi waktu awal-awal tadi Mbak Rara lagi senang sekali menonton Barbie kesukaannya. Kalau adik-adik di rumah punya tokoh favorit nggak? Tokoh superhero favorit? Kira-kira punya nggak adik-adik? Mungkin siapa? Spiderman, karena suka berayun-ayun dan menolong orang yang butuh bantuan. Atau siapa lagi? Superman. Ada yang suka? Iya, itu tokoh-tokoh superhero di dalam film. Tapi Ibu punya tokoh-tokoh idola yang ada di sini. Siapa pasti adik-adik tahu tokoh idola Ibu yang ada di Alkitab ini. Coba yang tahu tebak. Iya betul, tokoh favorit Ibu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik, suka membantu orang lain, menolong orang lain yang kelaparan, menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya buat Ibu dan juga buat adik-adik di rumah untuk menebus dosa kita. Selain Tuhan Yesus, ada juga tokoh di Alkitab ini yang patut kita teladani. Ada Abraham. Siapa lagi? Ada Daud. Ada siapa ya? Daniel. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sikapnya perlu kita teladani. Itu tadi nama-nama yang terkenal. Tetapi Ibu itu 1 minggu kemarin baru membaca kisah di Yeremia 35 ayat 1 sampai 19. Tentang siapa ini? Tentang kaum Rekhab. Kaum Rekhab ini jarang terdengar ya. Jarang kita mendengar cerita Alkitab tentang kaum Rekhab ini, kurang sering. Kalau tentang Tuhan Yesus, tentang Abraham, kita sering mendengarnya. Tapi tokoh ini kita jarang mendengarnya. Apa yang kita bisa pelajari dari tokoh ini? Apa ya? Ya, Ibu akan mulai bercerita di sini. Waktu itu Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk menemui kaum Rekhab. Kaum Rekhab ini siapa ya? Kaum Rekhab ini adalah keturunan dari Yonadab bin Rekhab. Iya, mereka itu hidup pada zaman Raja Yoakim. Jadi 600 tahun sebelum Masehi. Mereka ini hidup menurut ketentuan, ketetapan, perintah-perintah dari bapak leluhurnya, dari Yonadab bin Rekhab ini. Nabi Yeremia disuruh oleh Tuhan untuk mengajak kaum ini ke rumah Tuhan. Diajaklah mereka ke rumah Tuhan. Dan Nabi Yeremia disuruh Tuhan untuk memberikan mereka minuman anggur. Mereka disediakan minuman anggur. Silahkan diminum. Kalau adik-adik bertamu, suruh minum, diminum nggak? Diminum ya. Tetapi kaum Rekhab ini tadi disediakan minuman anggur sama Yeremia. Tetapi tidak mau meminumnya. Kira-kira kenapa ya? Kok kaum Rekhab ini nggak mau minum anggur yang diberikan Yeremia? Mereka tidak mau karena itu adalah perintah dari bapak leluhurnya. Bapak leluhurnya pernah bilang mereka tidak boleh minum anggur. Keturunan mereka, anak cucunya, istrinya itu nggak boleh minum anggur dan mereka masih menaati ketentuan itu, ketetapan itu. Itulah yang perlu kita contoh. Kita menaati perintah Tuhan. Walaupun waktu itu kaum Rekhab ini hidup di tengah bangsa Israel yang sudah tidak taat lagi pada Tuhan. Bangsa Israel sudah sering menyakiti hati Tuhan dengan menyembah
menyembah Allah lain. Mereka berlaku tidak sesuai lagi dengan perintah Tuhan. Tetapi kaum Rekhab ini tetap mau menaati peraturan dari bapak leluhurnya, masih mau menaati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan senang. Jadi Allah Israel bilang, keturunan Yonadab bin Rekhab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa mencontoh ketaatan kaum Rekhab ini. Walaupun adik-adik di lingkungan sekitar mungkin banyak teman-teman yang tidak taat sama orang tuanya, tidak taat sama gurunya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tetap taat kepada orang tua kita. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kita bisa mencontoh dari kaum Rekhab ini. Walaupun mereka hidup di situasi yang sudah tidak sudah banyak yang tidak mengikuti aturan Tuhan, tetapi kaum Rekhab tetap menaati aturan dari bapak leluhurnya dan juga mengikuti peraturan dari Tuhan. Itu yang perlu kita contoh. Kita taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Gimana sih taat kepada orang tua ini? Taat kepada orang tua, misal kalau adik-adik di mama papa bilang, hari ini setiap hari kalau main HP hanya 1 jam saja. Terus kita lagi main asik, ternyata sudah lebih dari 1 jam. Mama papa bilang, adek udah 1 jam. Terus, bentar, kita masih asik nih mah, masih mau main nih. Itu taat enggak? Itu enggak taat. Kalau kita taat, kita sudah 1 jam. Ya, kita matikan, kita bermain dengan teman-teman yang lain, tidak main HP terus. Terus misal, kalau kita bangun tidur, mama papa bilang, kalau bangun tidur, tempat tidurnya dibersihkan. Terus kita kalau bangun tidur, langsung pergi, malas Itu contoh tidak menaati. Kita harus menaati mereka, orang tua, karena orang tua wakilnya Tuhan. Misal lagi, orang tua menyuruh membantu mereka, kita bisa membantu mereka. Dari kaum Rekhab tadi, walaupun mereka tidak terkenal di Alkitab, kita bisa mencontoh keteladanannya, ketaatannya, kita bisa meneladani ketaatannya. Dari sini kita bisa juga, adik-adik mungkin masih kecil, tetapi juga bisa menjadi teladan bagi teman-teman yang lain. Gimana ya caranya ya? Biar walaupun kita tidak terkenal, kita masih kecil, tapi kita bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita. Kita bisa, misalkan adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik rajin membaca kitab suci, itu bisa menjadi teladan buat teman-teman yang mungkin masih kurang rajin. Teman-teman melihat, temanku yang itu kok rajin ya, aku mau meneladani dia, jadi ikut-ikutan rajin. Terus juga bisa meneladani kalau misal adik-adik suka buang sampahnya itu di tempatnya, tapi teman-temannya kan ada banyak yang buang sampah sembarangan, tapi adik-adik terus melakukan buang sampah di tempatnya. Teman-teman juga bisa melihat, itu kok bagus ya kalau jadi rapi tempatnya, aku mau mencontoh dia membuang sampah di tempatnya. Jadi adik-adik juga bisa menjadi idola bagi teman-teman adik-adik, walaupun adik-adik mungkin masih kecil. Begitu untuk cerita Alkitab hari ini. Ibu juga punya ayat hafalan hari ini. Ayat hafalannya diambil dari Titus 2 ayat 7a, pakai bahasa sehari-hari. Hendaklah engkau menjadi teladan yang baik. Hendaklah engkau menjadi teladan yang baik. Jadi, ibu dan adik-adik di rumah juga bisa menjadi teladan yang baik. Seperti kaum Rekhab tadi, kita bisa mencontoh ketaatannya. Kita bisa taat kepada siapa? Orang tua. Kepada siapa? Guru.
terlebih lagi kepada Tuhan. Begitu adik-adik untuk cerita Alkitab hari ini. Adik-adik, kita sudah selesai cerita Alkitab hari ini. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk cerita Alkitab hari ini, untuk kami belajar menjadi anak-anak yang taat kepadamu Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru Tuhan, seperti kaum Rekhab, taat kepada leluhurnya dan juga terhadap Engkau Tuhan. Supaya kami juga Tuhan dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kami kembalikan ke Mbak Intan dan Mbak Rara ya. Silakan Mbak Intan dan Mbak Rara. Wah, puji Tuhan, luar biasa Mbak Rara, cerita Alkitab yang dibawakan oleh Bu Ani sangat memberkati ya Mbak Rara ya. Iya Mbak Intan, sangat memberkati kita semua ya. Nah adik-adik, setelah ini kita mau mendengarkan nih pujian istimewa dari ICI kelas Indria. Yuk kita tonton bersama-sama ya adik-adik. Wah, luar biasa ya Mbak Rara, pujian dari ICI dari kelas ya, Indria ya? Betul Mbak Intan dari kelas Indria. Ya, luar biasa, berani ya. Untuk adik-adik yang di rumah yang mau memberikan kesaksian pujian, boleh menghubungi guru kelas masing-masing. Nah, saat ini Mbak Rara, tiba saatnya kita menutup sekolah minggu hari ini. Kita tutup dalam doa ya Mbak Rara. Ya. Mari adik-adik kita tutup doa dalam sekolah minggu hari ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat menerapkan firman Tuhan hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertemukan kami kembali dalam sekolah minggu-minggu depan ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Kita berjumpa lagi di sekolah minggu selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.